قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video kocak yang di-upload oleh channel Cahaya Hidayah ya. Ini pengajiannya si Bahar yang dibahas. Jadi si Bahar itu sedang ada majelisan lah ya. Namanya majelis kan bukan pengajian ya, bukan majelis taklim ya, pokoknya kumpul-kumpul lah, kumpul-kumpulnya si Bahar. Karena kalau disebut pengajian nggak pantas ya, kumpul-kumpulnya si Bahar lah ya, kumpul-kumpul kayaknya sih di tanah lapang, kayaknya sih begitu karena ada tenda-tendanya ya. Kemudian mukibinnya si Bahar itu ya denger ocehan Bahar ya sambil duduk-duduk lah di bawah panggung lah ya. Kemudian turun hujan deras. Kemudian Mukibin Bahar itu berteduh, nggak mau mereka hujan-hujanan. Nah si Baharnya nggak terima. Mukibin berteduh itu nggak terima dia. Ngamuk-ngamuk si Bahar. Untung nggak ditinggal Bahar. Kalau ditinggal sama Mukibin gimana? Kalau Mukibinnya sadar, ya tapi Mukibin susah untuk sadar sih ya. Coba kita lihat ini video kocak, ini majelisnya Bahar Smith. Karena saudara perhatikan, lihat saya, ini acara 1 tahun 1 kali nggak? Saya datang jarang nggak kemarin? Ya di lapangan kayak ini kan, tuh ada apa itu? Tentaranya Bahar lah ya, bodyguardnya Bahar. Nah, bodyguardnya Bahar itu yang kumpul tuh para mukibin semua, mukibin. Ya Allah, kasihan kadang sama Mukibin tuh, kok mereka nggak mikir gitu. Saya datang ke sini tuh mau ngapain? Mau denger ocehan Bahar. Kalau ceramah bukan. Mana ada Bahar bahasa agama? Coba dengerin saja ini. Ada nggak bahasa agama? Nggak ada. Yang ada ngoceh, ngunggul-ngunggulkan kelompoknya, ngunggul-ngunggulkan para Habib Ba'alawi supaya Mukibin itu terpesona sama Ba'alawi. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa Mukibin itu ya gimana ya, termakan dengan ocehan Bahar gitu loh. Kalau kena hujan, hujan. kalau nggak rela hujan-hujanan, besok pakai BH. Oh, apa hubungannya coba? Kalau nggak mau hujan-hujanan, nggak rela hujan-hujanan, besok pakai BH. Apa hubungannya coba? Ini gimana coba? Diragukan orang Madura. Sekali lagi saya bilang, kalau saya ini kena hujan bukan enggak. Kalau kalian nggak rela hujan-hujanan untuk Rasulullah, untuk para aulia, diragukan orang Madura. Saya ragukan orang Madura. Ayo duduk hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Coba ya, apa enggak? Dongo lah namanya lah. Ya, apa nggak dongo namanya itu? Diajak hujan-hujanan hanya untuk denger ocehan si Bahar. Ya. Sementara kita ini kalau pas lagi hujan deras, sholat berjamaah di masjid saja ada uzur. Ya, kita nggak apa-apa nggak sholat berjamaah ke masjid kalau pas lagi hujan deras. Ini cuma denger ocehan si Bahar, hujan-hujanan. Ocehan yang nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak nambah keimanan, nggak nambah ilmu. Ya cuma ocehan-ocehan teriak-teriak nggak jelas Bahar. Biasalah, ini masih mending juga nggak keluar teriakan-teriakan isi kebun binatang ya. Hujan-hujanan Coba, aduh kasihan jamaahnya ya Allah. Lawan air aja udah melempem. Emang cuma kalian yang kena air, saya juga kena air. Emang cuma kalian yang kena air, saya juga kena air. Mau duduk, mau lanjut atau berhenti? Mau lanjut atau berhenti? Nek, kenapa
diadakannya haul agar kita bisa mengambil manfaat. Makanya jangan jauh dari ulama. Oh, jangan jauh dari ulama. Ulamanya siapa? Ulamanya Bahar. Ulama Capopo, Bahar. Jangan jauh dari aulia, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Kan ujung-ujungnya jangan jauh-jauh dari para habaib. Kalau jangan jauh-jauh dengan orang alim, orang soleh, iya bener. Tapi kalau jangan jauh dari para habib, waduh, jauh-jauhilah kalau habib itu. Ya, apalagi model Bahar, model Ricik, ya, model, wah pokoknya Habib-Habib Ba'alawi lah, Lutfi bin Yahya, jauh-jauhi, nggak ada manfaatnya deket sama mereka, nggak ada manfaatnya datang ke majelis-majelis mereka itu. Almarhum Ma'aman Ahab, seseorang bersama dengan orang, nggak usah pakai payung, biarkan saya hujan-hujanan dapat barokah dari acara haul. Dapat barokah dari acara haul. Heleh, barokah apa acara haul? Haul kan ulang tahun orang mati. Mana ada ajaran dalam Islam ulang tahun orang mati? Apalagi mau disebut barokah. Barokah dari mana? Dari Bahar, dari Fakih Muqaddam, dari Abdullah Al-Haddad barokahnya. Apa Umar Mukhdor? Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau yang engkau cinta ulama, yang engkau cinta para ustaz, yang engkau cinta para kiai, yang engkau cinta para habaib, di akhirat engkau akan dikumpulkan bersama beliau-beliau. Engkau akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Ya begitulah ya teman-teman ya doktrinnya Bahar ini ya kepada para kibin, para jamaahnya gitu ya. Ya memang benar itu yang disampaikan, tapi kan si kibin ini ya selalu dikibulin oleh Bahar seperti. Iya, yang disampaikan benar tadi, yang jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang alim, jangan jauh-jauh dari orang soleh. Bener, tapi kalau jangan jauh-jauh dari para habib itu yang jadi masalah. Ujung-ujungnya tetap ya pengennya itu nama Habib yang diangkat sama Bahar Smith. Dah ketahuan, udah, aduh, parah lah ya. Udah jelas lah arahnya kemana. Seperti itu. Pada akhirnya si Kimin ini ya marut-marut saja teman-teman ya. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita kalau menghadiri majelis ilmu, jangan majelis ilmu yang seperti Bahar ini. Nggak ada isinya sama sekali teman-teman. Ya kalau mau Kibin kan nggak peduli ada isinya apa nggak peduli. Bagi mereka yang penting barokah ya. Kalau cinta sama Habib, nanti kalau mati kemudian ditanya sama malaikat mungkar dan nakir, man robbuka, jawab pakai nama Habib. Ya berharap nanti di surga dikumpulkan sama Habib. Emang mau nanti ketika mati ditanya malaikat man robbuka, dijawab Bahar bin Smith. Naudzubillah min dzalik. Cuy. Ya. Apalagi kalau kita mau dikumpulkan sama Bahar bin Smith. Wong Bahar bin Smith itu mulutnya nggak terjaga. Mulutnya nggak terjaga. Dan tahu nggak kalian bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Lisan salah satunya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Sementara kalian coba lihat lisannya Bahar Smith. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemulai? Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak, dia presiden pengkhianat. Gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain gak apa-apa. Tuh lisannya Bahar Smith. Begitu enteng mencaci maki sesama muslim. Ya bahkan yang dicaci itu para pemimpin negeri kita yang dicaci maki sama si Bahar. Ya. Mau kalian dikumpulkan sama Bahar di akhirat? Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, ya. Ya mudah-mudahan Bahar Smith jamaahnya segera sadar ya. Janganlah, jagalah mulutnya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang seperti itu ya. Orang yang mulutnya kotor, mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, itu menunjukkan orang itu nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Artinya kalau ada orang yang dia berkata yang baik, kalau nggak bisa berkata dengan baik maka dia diam, itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang mulutnya keluar kata-kata kasar, kotor, mencaci maki sesama muslim, apalagi dikatakan mencaci maki sesama muslim itu fasik, ya fasik. Apalagi pemimpin yang dicaci, presiden disebut macam-macam lah, aduh, ya. Kalau orang yang seperti itu, ya mau dikatakan beriman, aduh, imannya juga masih, aduh, pertanyaan besar itu, ya. Seperti apa imannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.